Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Putri, NIM 20415150200081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori perusahaan. Baik, langsung saja yang pertama, yakni pengertian dari perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak terdaftar di pemerintah. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya sendiri. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian perusahaan. Yang pertama, menurut Salvatore yang ditulis dalam bukunya pada tahun 2004 mengenai pengertian dari perusahaan, yakni perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Dan menurut Bartwal pada tahun 2010, perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir menurut Cantarelis yang ditulis dalam bukunya pada tahun 2007. Beliau menjelaskan perusahaan adalah suatu mesin untuk memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya didistribusikan kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok, dan penyedia barang. Selanjutnya adalah pengertian dari stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat. Jadi, stakeholder di sini merupakan pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan yang terdiri dari yang pertama, para pemegang saham atau pemilik, yang kedua, manajemen, yang ketiga, pemasok, dan yang keempat, pelanggan. Memahami tentang pengertian perusahaan, stakeholder, dan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan akan membawa kita untuk menambah wawasan. Perusahaan tentunya memiliki banyak tujuan karena perusahaan hadir guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Tujuan perusahaan adalah kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dari segi tujuan perusahaan, di sini terdapat tujuan umum dari sebuah perusahaan. Yang pertama, maksimisasi laba, yang kedua, maksimisasi penjualan, yang ketiga, maksimisasi pertumbuhan, yang keempat, maksimisasi nilai perusahaan, dan yang terakhir, motivasi manajerial. Ada juga tujuan perusahaan secara spesifik, yakni dapat membantu kegiatan operasional perusahaan yang terdiri dari 1. Memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menarik pelanggan. Yang ketiga, membantu investor, pemegang saham, dan kreditur dalam membuat keputusan terkait permodalan perusahaan. Dan yang terakhir, memudahkan evaluasi kinerja. Ada juga tujuan perusahaan lainnya. Yang pertama, tujuan berbasis produksi. Yang kedua, tujuan berbasis inventory. Dan yang ketiga, tujuan penguasaan pangsa pasar. Lalu, menurut Cantarelis tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul The Origins of Firm yang menyatakan ada 4 teori utama dalam perusahaan, yaitu yang pertama,
teori neoklasik perusahaan, yang kedua teori biaya transaksi, yang ketiga teori partisipal agen, yang keempat teori evaluasi perusahaan. Lalu pada tahun 2005 ada yang mengklasifikasi teori industri berdasarkan perkembangannya. Yang pertama, teori neoklasik perusahaan. Yang kedua, teori manajerial, yakni maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Yang ketiga, teori perilaku perusahaan. Yang keempat, teori perusahaan berbasis aliran cus dan pendekatan biaya transaksi. Yang kelima, teori strategik perusahaan. Yang keenam, teori perusahaan berbasis pengetahuan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang teori neoklasik perusahaan. Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi. Mengapa disebut sebagai hubungan manusiawi? Karena teori neoklasik ini dikembangkan atas dasar teori klasik. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Di sini terdapat beberapa asumsi yang menjelaskan tentang teori neoklasik perusahaan. Asumsi yang pertama yaitu perusahaan merupakan sekumpulan elemen-elemen individu yang rasional. Yang kedua, perusahaan merupakan tempat alokasi sumber daya dan pengorganisasian proses produksi dalam rangka kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, teori neoklasik ini diasumsikan sebagai maksimisasi profit. Teori neoklasik ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner, namun logis, serta membangun prinsip maksimisasi profit, di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal atau yang disebut tambahan pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi sama dengan biaya marginal, yakni tambahan biaya untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Teori ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait struktur pasar, regulasi, strategi harga, hambatan masuk pasar, dan economies of scale and economies of scope, serta pemilihan portofolio aset yang optimum. Namun, dalam teori neoklasik ini terdapat kelemahan yang perlu kita ketahui. Kelemahan yang pertama yaitu tujuan organisasi. Kelemahan yang kedua yaitu ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi. Kelemahan yang ketiga yaitu kompleksitas organisasional. Yang keempat yaitu proses pengambilan keputusan. Berikut ini merupakan formulasi dari model neoklasik. Berikut ini kita akan membahas teori yang kedua, yakni teori manajerial. Teori manajerial merupakan bidang studi yang penting dan sangat berguna karena memberikan dasar untuk mempelajari bidang studi lain di dalam ilmu administrasi bisnis seperti keuangan, pemasaran, riset operasional, akuntansi manajerial, ekonomi manajerial juga membantu dalam melihat saling keterkaitan beberapa bidang studi sehingga dapat memberikan pandangan lintas fungsional dalam bidang ilmu administrasi bisnis. Ekonomi manajerial ini didefinisikan sebagai penerapan teori ekonomi dan berbagai alat dalam ilmu pengambilan keputusan untuk memecahkan berbagai permasalahan manajerial di dalam suatu organisasi dengan cara yang paling efisien. Dalam teori manajerial ini terdapat model maksimisasi penjualan, yakni terjadi pada tahun 2005. Ada dua alasan manajer memprioritaskan penjualannya. Yang pertama, penjualan dianggap sebagai indikator yang umum dan pertama kali diperhatikan untuk mengindikasikan baik buruknya
kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerasi, kekuatan, pengaruh, dan status manajer. Selanjutnya, maksimisasi pertumbuhan. Menurut Clarkson dan Miller pada tahun 1982, yakni dalam pertumbuhan ini menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Kemudian ada model discretionary expenditure, yakni model ini dikemukakan oleh Williamson pada tahun 1963. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk memaksimalkan fungsi utilitas dengan mendorong pengeluaran-pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staf dan berbagai bentuk benefit bagi manajemen dengan kendala pencapaian profit pada level yang dapat diterima stakeholder. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan adalah teori tentang bagaimana perusahaan berperilaku ketika membuat keputusan. Berdasarkan pengamatan bahwa perusahaan terdiri dari departemen dan individu yang mengambil keputusan secara mandiri atau bersama-sama yang berhubungan dengan posisi mereka sendiri dalam perusahaan daripada posisi perusahaan di pasar. Pada tahun 1964, menurut Charles dan March menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi perusahaan. Teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor, individu, dan kelompok yang terkait dengan perusahaan. Teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi pada kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomena bounded rationality, di mana setiap aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang setiap aspek dalam perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Pendekatan biaya transaksi, teori keagenan, dan teori governance perusahaan dipelopori oleh Ronald Keyes. Berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya alam, operasi perusahaan tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga pasar. Sumber daya cenderung mengalir ke wilayah yang menawarkan harga tinggi. Hal ini mendorong tingginya biaya transaksi. Selanjutnya ada teori evolusi perusahaan, di mana pada teori evolusi perusahaan ini menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi proses dan produk untuk mendorong kinerja perusahaan. Dan selanjutnya pada perusahaan sumber daya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama sumber daya finansial, yang kedua sumber daya fisik, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang terakhir sumber daya organisasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teori strategik perusahaan. Menurut Phelan dan Lewis pada tahun 2005, teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya asing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dan keterbatasan informasi perusahaan. Untuk teori yang terakhir, kita akan membahas tentang teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi, dan pengetahuan merupakan faktor terpenting bagi sumber daya perusahaan. Teori ini juga menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai jenis aset yang strategis harus dikoordinasikan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang optimal. Pengetahuan ini dibagi menjadi 2, yakni tacit knowledge dan explicit knowledge. Dalam sebuah perusahaan tentunya terdapat kendala-kendala operasi perusahaan.
Di sini ada 7 kendala operasi perusahaan. Yang pertama, kendala pasar, kendala sumber daya, kendala bahan baku, kendala pemasok, kendala finansial, kendala kompetensi, dan yang terakhir kendala kebijakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, yakni apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Menurut saya sudah cukup memadai untuk suatu dasar dalam menganalisis pembuatan keputusan perusahaan, karena dalam neoklasik sendiri menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner, namun logis serta membangun prinsip maksimisasi profit, sehingga dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat benar-benar bisa mengambil keputusan yang matang.